Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami untuk menjelaskan tugas dari mata kuliah kampus Bisdik. Dan dengan saya sendiri, Lutfi Bernardi Abdul Jabar, lalu ada teman saya Muhammad Asfar, lalu ada Renaldi Muhammad, dan ada juga Yudi Arfan. Eh, Tugas kali ini kami akan membahas hal yang kaitannya sangat erat dengan transportasi laut. Berikut ini merupakan hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin sebelum masuk ke inti pembahasannya, saya akan menyerahkan ke teman saya, yaitu Yodi Arfan, untuk bridging awal mengenai transportasi laut yang akan berlanjut ke inti dari pembahasan kita kali ini. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Jadi benar tugas ini erat kaitannya tentang transportasi laut. Sebagai informasi utama ya, saya sendiri juga sangat awam dengan informasi transportasi laut ini sendiri. Nah, di tugas kali ini saya banyak membaca dan banyak insight baru tentang transportasi laut apa aja, komponen-komponennya, lembaga-lembaga yang mengaturnya gitu. Nah, dari definisinya sendiri, transportasi laut adalah sistem perpindahan orang atau barang ya menggunakan jalur perairan seperti laut, samudra, sungai, atau danau. Ini merupakan salah satu bentuk transportasi tertua dan masih sangat penting hingga sekarang, terutama untuk perdagangan nasional maupun perdagangan internasional. Adapun jenis-jenis transportasi laut yaitu kapal penumpang, kapal barang untuk mengangkut muatan seperti kontainer, minyak atau bahan mentah, kapal tanker, kapal nelayan untuk menangkap ikan dan maupun kapal militer. Dari sisi kelebihan transportasi laut ini biayanya relatif murah untuk jarak jauh, kemudian dapat mengangkat barang dalam jumlah sangat besar dan efisien untuk perdagangan global. Sementara untuk kekurangan transportasi laut yaitu waktu pengiriman lebih lama dibandingkan transportasi udara, kemudian sangat bergantung pada cuaca dan kondisi laut, dan yang terakhir membutuhkan pelabuhan khusus. Untuk transportasi laut ini sekitar 80 dan 90% perdagangan dunia dilakukan melalui laut. Eh, Sangat sepenting itu gitu loh. Jadi jalur pelayaran internasional menghubungkan berbagai negara dan menjadi tulang punggung ekonomi global. Sementara komponen-komponen transportasi laut yaitu ada pelabuhan, pelabuhan yaitu tempat kapal berlabuh, kemudian ada dermaga. Dermaga ini seperti terminal di transportasi darat atau seperti bandar udara untuk transportasi udara gitu. Kemudian ada sistem bongkar muatnya seperti kren, forklift, conveyor. Kemudian, nah ini yang berhubungan dengan bahasan kita yaitu tentang navigasi dan alat bantu pelayarannya. Nanti ada produk yang akan kita diskusikan ya di pertemuan kali ini yaitu tentang navigasi dan alat bantu pelayaran. Adapun navigasi dan alat bantu pelayaran konvensional atau tradisional yang sudah lama dipakai yaitu seperti mercusuar, ada radar, ada GPS, ada peta laut untuk navigasinya, kemudian ada rambunya juga atau disebut buoy gitu loh, seperti pelampung merah. Jadi kapal nanti bisa melihat buoy itu yang timbul di atas laut berwarna merah cerah gitu. Jadi em, nakodanya nanti bisa melihat itu mau ke kiri ke kanan. Jadi itu sangat penting untuk transportasi laut.
Kemudian ada sistem komunikasi seperti radio kapal, kemudian sistem komunikasi laut. Adapun untuk lembaga yang mengatur transportasi laut yaitu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Lembaga utama yang mengatur semua transportasi termasuk laut, yaitu yang mana tugasnya yaitu membuat kebijakan dan aturan pelayaran, mengawasi keselamatan transportasi laut, dan mengatur pelabuhan dan kapal. Saya rasa sudah cukup pengetahuan tentang transportasi laut. Mungkin kita bisa masuk ke produk yang akan kita diskusikan di pertemuan kali ini. Saya kembalikan ke Mas Lutfi. Oke, terima kasih Mas Yudi. Menyambung dengan diskusi yang telah dipaparkan oleh Mas Yudi tadi. Jadi pada tugas kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu produk komersialisasi yang berasal dari salah satu universitas di Indonesia, yaitu Institut Teknologi 10 November atau biasa kita kenal dengan ITS. Salah satu produk komersialisasi yang hingga saat ini masih digunakan di Indonesia, yaitu ICTS atau Automatic Identification System yang digunakan dalam industri maritim yang ada di Indonesia. Mungkin untuk penjelasan mengenai ICTS ini akan saya berikan kepada Mas Renaldi. Silakan Mas Renaldi untuk menjelaskan mengenai ICTS ini. Oke, terima kasih banyak Mas Budi tadi atas berinya tadi, saya juga penjelasannya. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang ICC ini ya teman-teman. ICC ini itu adalah ekosistem digital Maaf integrasi. Mas Renaldi, maaf Mas Renaldi, suaranya patah-patah gitu ya. Kenapa ya? Mic-nya kali. Mungkin jaringan udah masuk belum? Suaranya masuk sih, cuma kayak patah-patah gitu. Coba sebentar. Mas Renaldi lagi di laut ya? Iya, dia di pelabuhan. Iya, emang agak susah sinyal ya. Di selat Hormuz. Tes udah masuk belum teman-teman? Udah masuk tapi masih patah-patah gitu. Apa dari Tes. Nah, ini bagus nih. Oke, udah masuk ya. Iya, tadi biasa kapal perang Amerika lewat. Lanjut, Oke, Mas. sekarang saya akan menjelaskan terkait iSeeds ini ya. Nah, iSeeds ini adalah ekosistem digital terintegrasi yang menggabungkan teknologi Automatic Identification System atau AIS, IoT, dan juga Big Data Analytic untuk menciptakan sistem pengawasan maritim yang cerdas. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, AIS ini itu dikembangkan oleh ITS, Institut Teknologi 10 November. Nah, di platform ini bisa kita bilang sebagai mata digital yang memantau pergerakan kapal secara real-time di wilayah perairan Indonesia. Berbeda dengan sistem navigasi standar lainnya, nah, ICT ini dirancang khusus oleh ITS dengan algoritma yang namanya Decision Support System, yaitu DSS. Nah, DSS ini dia mampu mendeteksi potensi bahaya secara dini, atau bahasa Inggrisnya Early Warning System, dengan fokus adalah untuk melindungi infrastruktur strategis nasional yang berada di bawah laut Indonesia, seperti ada pipa minyak, gas, terus juga ada serat optik, dari ancaman-ancaman kerusakan akibat aktivitas di laut. Itu bisa salah satunya itu aktivitas jangkar, atau lebih ngerinya lagi mungkin ada kecelakaan dari kapal-kapal itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mungkin iSeeds ini juga merupakan platform yang bisa memantau kapal-kapal yang melintasi laut di Indonesia.
Jadi kalau saya bisa bilang selain fungsinya tadi untuk memantau, dia juga bisa digunakan untuk sebagai pemetaan rute logistik, analisis risiko, bahkan bisa juga untuk mendeteksi misalnya ada tumpahan minyak di laut. Lalu di ICIS ini juga mempunyai keunggulan itu dia mampu melakukan analisis yang membantu otoritas pelabuhan atau perusahaan pelayaran dalam pengambilan keputusan dan berbasis data tentunya. Mungkin saya sampai situ dulu ya Mas Lutfi ya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya. Mungkin sebagai tambahan, ini barusan saya baca berita bahwa tahun 2023 ada berita yang menyatakan bahwasanya teknologi ICIS ini dapat menekan biaya perawatan dan pemeliharaan karena salah satu fungsi dari ICIS ini adalah untuk mengetahui kondisi terkini dari pipa-pipa bawah laut yang ada di sekitaran di mana ICIS ini dipasang dengan jangkauan yang saat ini masih sekitar 100 kilometer. Untuk para pengguna ISIS ini sangat membantu untuk menekan biaya ekonominya. Nah, dengan teknologi yang secanggih ini, tentunya diperlukan ada paten yang harus dimiliki oleh ITS sebagai pemegang hak. Oleh karena itu, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh ISIS ini. Mungkin Mas Asfar bisa menjelaskan terkait dengan ini. Terima kasih Mas Lutfi. Jadi untuk kekayaan intelektual yang dimiliki oleh ITS ini sendiri berdasarkan PD Dikti Indonesia, ini terdapat 5 item kekayaan intelektual, di mana 4-nya ini terdaftar di kode 9, yakni kode untuk kategori produk perangkat lunak aplikasi komputer, dan 1 di kode nomor 42, yang mana merujuk pada konsultan perangkat lunak komputer. Nah, untuk kode kelas 9 ini sendiri ada 4, yakni AIS ITS RIS, Index for SIP, AIS ITS Sport, untuk manajemen sistem, AIS EWS untuk early warning system, AIS ITS EEOI untuk efisiensi energi, efisiensi operasional index. Nah, ini semuanya ini didaftarkan atas nama pemilik institusi teknologi 10 November atau ITS. Nah, yang terakhir ini merupakan merek dagang induknya, yaitu AIS ITS Automatic Identification System ITS, yang juga terdaftar dengan pemilik atas nama LPPM ITS. Mungkin itu saja Mas Lutfi terkait kekayaan intelektualnya. Mungkin menyambung langsung, Mas, karena ini kekayaan intelektual, alangkah kurangnya kalau kita tidak membahas terkait dengan makalah ilmiahnya. Coba sekalian Mas Iya, Asfar minta tolong heeh. untuk makalah ilmiahnya. Iya, cakep nih. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada 2 makalah ilmiah ya. Jadi untuk teknologi AIS ITS ini sendiri, dia nggak dibuat asal-asalan ya, melainkan dibangun di atas fondasi riset akademis yang sangat kuat berdasarkan makalah yang ditampilkan di slide. Nah, jadi yang pertama ini makalahnya terkait judulnya Milestone for E-Navigation, konsep for navigational safety platform by means of AIS ITS. Mohon maaf ya kalau pronounnya agak kurang mantap. Nah, jadi riset ini menitik beratkan pada implementasi AIS ITS sebagai platform e-navigation atau mata digital seperti yang dikatakan oleh Mas Renaldi. Nah, di mana implementasinya ini digunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran di wilayah Traffic Separation Scheme atau TSS. Nah, khususnya di area perairan padat seperti di Selat Sunda dan Selat Lombok. Nah, kalau untuk Selat Hormuz kayaknya belum diimplementasikan ya. Nah, untuk yang kedua yakni makalah yang berjudul Fuel Oil Consumption Monitoring and Prediction Gas Emission based on ship perform using AIS ITS data. Nah, jadi pada makalah yang kedua ini
dia membahas dari sudut pandang efisiensi ekonomi dan lingkungan, di mana penelitian ini menggunakan data dari AIS ITS yang dipadukan dengan metode Holtrap dan Steve untuk memantau konsumsi bahan bakar FOC kapal secara real time. Nah, mengapa ini penting? Ini penting karena dapat menekan biaya bahan bakar, mengambil porsi sekitar 75% dari total biaya operasional kapal. Mungkin itu saja Mas Lutfi kalau dari dua ilmiah ini. Jadi berdasarkan dua penelitian ini, makalah ilmiah ini dapat dikatakan bahwasanya teknologi AIS ITS ini tidak dibuat asal-asal, tapi dibangun di atas fondasi riset akademis yang kuat. Oke, terima kasih Mas Aswar atas penjelasan yang sangat bermanfaat tersebut. Jadi kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu startup yang terbentuk. Untuk ini mungkin bisa saya jelaskan sedikit, bahwasanya startup yang terbentuk dari pembuatan komersialisasi produk yaitu ICTS ini tidak membuat suatu startup company baru, karena ICTS ini berada di bawah naungan PT ITS Technoscience yang merupakan entitas bisnis resmi yang dimiliki oleh Institut Teknologi 10 November. Nah, di dalam PT tersebut, PT ITS Technoscience ini, terdapat divisi khusus maritim yang dikhususkan untuk menangani mulai dari penjualan unit dari ICTS ini, instalasi kapal, hingga layanan maintenance tahunan bagi orang-orang yang telah membeli produk dari ICTS ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerjasama lisensi atau industri. Mungkin Mas Yudi bisa membahas untuk kerjasama lisensi yang telah dibuat oleh ICTS ini. Silakan Mas Yudi. Mas Yudi kayaknya suaranya belum kedengaran, Mas. Ya, menyambung terkait implementasi dan dukungan strategis ICITS. ICITS ini merupakan inovasi digital unggulan hasil riset PUI Kekal ITS yang diluncurkan secara resmi melalui kolaborasi strategis antara Kementerian Ristek Dikti dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berwenang di transportasi laut. Kehadiran para Menteri dan jajaran Dirjen Perhubungan Laut dalam peluncuran ini menegaskan posisi ICITS sebagai solusi teknologi yang diakui secara nasional. Nah, berdasarkan informasi yang tersedia bahwa ICITS Automatic Identification System Institut Teknologi 10 November ini telah digunakan dan diterapkan dalam beberapa konteks seperti distrik navigasi Ditjen Perhubungan Laut, di mana ICITS digunakan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, untuk memantau pergerakan kapal dengan lebih akurat. Kemudian penelitian dan pengembangan maritim, teknologi ini dimanfaatkan dalam penelitian seperti ship tracking atau pelacakan kapal. Kemudian ada monitoring bahan bakar dan monitoring wilayah perairan. Kemudian ada juga investigasi kecelakaan laut. Jadi penggunaan ICITS ini cukup luas juga, di mana data dari ICITS digunakan sebagai penunjang kajian forensik dan investigasi kecelakaan di laut. Kemudian pencegahan kecelakaan bawah laut yang digunakan untuk memantau keamanan pipa minyak bawah laut, di mana seperti yang diketahui bahwa pelabuhan atau transportasi laut itu tidak hanya itu gitu loh. Jadi laut itu di bawahnya juga banyak kan ya, kayak seperti pipa minyak bawah laut, ada kabel bawah laut, ada jaringan bawah laut juga.
Nah, di situ di iSeeds itu di-combine informasinya menjadi data yang sangat berguna untuk transportasi laut dan juga untuk infrastruktur yang ada di dalam laut. Kemudian untuk komersialisasi dan industri ini, iSeeds merupakan bisnis unit dari PT ITS Technoscience yang kita ketahui seperti tadi. Kemudian ya, dikembangkan dan digunakan di industri kemaritiman. Mungkin untuk kerjasama lisensi industri seperti itu, Mas Lutfi. Oke, terima kasih Mas Yudi atas penjelasan terkait dengan kerjasama lisensi. Selanjutnya adalah kompetitor dari si iSeeds ini sendiri. Mungkin Mas Renaldi bisa bantu kami menjelaskan terkait dengan kompetitor yang ada. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Lutfi. Eh, Seperti yang kita tahu kan namanya produk pasti ada kompetitor ya teman-teman ya. Nah, kita ini di iSeeds ini punya banyak kompetitor, tapi saya akan menjelaskan untuk 3 yang terbesar saja. Yang pertama tuh ada Garmin. Garmin ini perusahaan dari Amerika ya teman-teman ya. Nah, Garmin ini dia bisa kita katakan sebagai pemimpin pasar GPS dan AIS kapal rekreasi. Teman-teman pasti tahu lah Garmin itu seberapa canggihnya di pasar GPS. Bahkan kita pun sering melihat banyak digunakan di jam tangan dan lain-lain. Seperti itu. Lalu ada juga Furuno, itu dia buatan Jepang. Dia ini eh, dia punya standar industri radar dan navigasi komersial. Lalu juga ada punyanya UK, ada Raymarine. Dia itu spesialis dalam integrasi sistem dan sensor kapal pesiar. Tetapi dari 3 perusahaan besar ini, mereka pun juga punya keterbatasan. Yang pertama adalah general purpose. Mereka ini sangat-sangat bersifat umum. Lalu juga high cost, biaya pengadaan dan pemeliharaan yang sangat tinggi. Lalu juga akses datanya ini terbatas. Jadi dia dalam customisasi koordinat infrastruktur itu strategis lokalnya ini masih kurang. Lalu untuk the iSeeds ini, dia mempunyai keunggulan. Yang pertama, dia bisa kustomisasi spesifik. Dia ini akan mengintegrasikan presisi data pipa minyak dan kabel bawah laut Republik Indonesia. Lalu juga kedaulatan data sesuai dengan protokol Ditjen Perhubungan Laut dan Kemenhub. Juga dia efisiensi biaya karena bisa kita katakan ini kan punya lokal ya. Dia jadi bisa lebih ekonomis untuk skala nasional dan juga iSeeds ini dia ada direct supportnya, ini didukung langsung oleh PT ITS Technoscience. Untuk sedikit tambahan ya teman-teman ya, iSeeds ini dari sisi keamanan dan data juga ini sangat krusial bagi Republik Indonesia. Eh, dari sisi keamanan yang pertama itu ada ancaman data pergerakan kapal di perairan strategis Indonesia. Ini kalau misalnya kita pakai produk-produk luar ini jadi bisa terakses oleh pihak-pihak asing. Lalu juga ICC ini dia memberikan solusi yaitu menjamin kedaulatan data maritim. Karena yang seperti kita tahu ini dikembangkan penuh secara lokal, jadi di bawah kendali penuh oleh otoritas Indonesia. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu dulu Mas Lutfi. Saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Renaldi. Kita lanjut untuk supplier utama. Mungkin Mas Asfar bisa bantu untuk menjelaskan supplier utama dari teknologi ITS ini apa saja. Silakan Baik, Mas Asfar. baik Mas Lutfi, terima kasih. Nah, menyambung dari penjelasan Mas Renaldi tadi, bagaimana sih AIS ITS ini dapat bersaing dengan produk-produk global?
lokal atau bagaimana. Nah, jadi ICE ini mengambil strategi mengintegrasikan teknologi tinggi global dan kekuatan industri manufaktur nasional untuk memenuhi standar TKDN. Jadi dia terbagi menjadi dua, yakni penyedia 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 global dan penyedia komponen lokal. Nah, untuk komponen elektronik utama ini dia mengambil supplier global, di mana penyedia chipset dan modul sensornya ini standar industri navigasi internasional yang mana supplier utamanya adalah U-Blocks atau Trimble, supplier modul GPS, mikrokontrolernya STM Mikroelektronik, dan juga dari supplier Silicon Labs untuk analog device. Nah, sedangkan untuk produk untuk lokalnya ini manufaktur dan perakitan, mitra produksi dalam negeri untuk optimasi komponen lokal, yakni industri PCB lokal, PCB lokal, perakitan modul elektronik, assembly-nya di area Jawa Timur. Nah, untuk vendor karoseri atau fabrikasi, pembuatan casing, perangkat standar, marine grade. Nah, untuk supplier antenanya ini penyedia sistem antena, very high frekuensi, dan kabel koaksial lokal. Nah, sedangkan untuk infrastruktur data, penyedia layanannya disimpan dan disinkronisasi secara real time dengan penyedia jasa Telkom Indonesia atau Telkom Cloud untuk penyedia infrastruktur server dan cloud, dan juga penyedia jaringan lokal untuk konektivitas internet untuk pemantauan dashboard pusat. Mungkin itu saja, Mas Lutfi, untuk supplier utamanya. Oke, terima kasih Mas Aspar. Mungkin sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan teknologi komersialisasi ICC ini. Jadi berdasarkan penjelasan dari teman-teman sekalian, Mas Renaldi, Mas Yudi, dan Mas Aspar, bahwa ICC ini merupakan sebuah teknologi yang digunakan sejak tahun 2018 dan hingga saat ini masih digunakan juga di Indonesia, khususnya di industri maritim. Oleh karena itu, kita bisa bilang bahwa tingkat kesiapan inovasi dari teknologi ISIS ini berada di level Cassino 9 atau TRL 9, di mana ini merupakan tahapan tertinggi dalam siklus pengembangan teknologi yang membuktikan bahwa produk ISIS ini memiliki kematangan produk yang sangat tinggi, yang dibuktikan dengan adanya kekayaan intelektual tadi yang dijelaskan oleh Mas Asfar, lalu juga ada penelitian yang diterbitkan melalui jurnal-jurnal ilmiah, sehingga bisa kita katakan bahwa produk komersialisasi dari TS yang satu ini merupakan produk yang berhasil masuk ke pasar Indonesia. Nah, indikator keberhasilan komersialnya ini ISIS ini juga sudah masuk dan terdaftar di e-katalog LKPP sebagai produk yang dapat dibeli oleh instansi pemerintah, khususnya seperti Kementerian Perhubungan dan lain-lainnya, atau mungkin Pertamina sebagai monitoring pipa gas mereka dan lain sebagainya. Dan juga mereka menghasilkan revenue stream yang dapat menjadikan pendapatannya secara berkelanjutan melalui penjualan perangkat yang mereka jual dan juga layanan monitoring aset. Mungkin dari kelompok kami sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Rek. Renaldi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, izin apa izin. Nah, jawab izin. Apa? Kata Aing sih Udah. fokus.